Jadi dari sepanjang tahun akhir 2024 ini yang menjadi waspada saya, yang menjadi kecemasan saya tentang gempa besar di TISN itu artis itu ada kabar yang lumayan heboh. Ada salah satu pasangan itu dia akan ketahuan melakukan hubungan terlarang dengan seseorang rekan kerjanya. Teman-teman, sahabat-sahabat, jaga kesehatan. Di akhir tahun 2024 ini banyak sekali penyakit-penyakit yang unik-unik mulai menerjang kita. Salam Rahayu semuanya, bareng saya Tigor Otadan di channel saya Tigor Otadan Official. Biasa kalau malam-malam biasanya aku suka konslet. Kalau bahasanya teman-teman konslet dalam berarti ada sesuatu nih di pikiran aku. Berarti hari ini tentang terawangan. Gak tahu kenapa. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam 10:30 malam, tiba-tiba pikiran saya terkonek dengan sesuatu hal tentang, jadi gini, kalau beberapa waktu lalu itu ada kasus tentang korupsi 271 triliun apa berapa ya, lupa. 271 triliun. Nah, apakah itu akan berhenti di situ saja? Menurut saya enggak. Di terawangan saya dari kasus tersebut, kedepannya itu akan terseret salah satu artis pedangdut yang lumayan terkenal. Dia muda, jadi artis tersebut akan ada hubungannya dengan kasus korupsi tersebut. Entah itu semacam seseorang, misalnya gini, yang A transfer uang nominal sekian gitu ya ke pedangdut tersebut, saya juga kurang paham. Yang jelas, yang saya lihat di sini dari kasusnya 271T itu akan ada dampak yang menyeret salah satu pedangdut terkenal. Dia usianya masih muda. Itu inisialnya tidak saya sebutkan di sini. Dan pedangdut itu pun juga ada hubungannya dengan salah satu orang yang di dunia entertain juga lumayan terkenal juga, dan dia ini juga berdampak di kasus korupsi tersebut. Jadi di terawangan saya tentang apa yang terjadi di sekitar kita, itu yang saya tangkap. Ada kasus tambahan dari korupsi tersebut itu berakar yang sampai nyangkut pedangdut, bahkan salah satu orang yang kerjanya di hiburan, dia juga terkenal tentang kasus korupsi. Tapi yang saya kurang paham di sini, apakah di akhir tahun ini atau di awal tahun nama pedangdut itu akan keseret. Tuh bes. Terus aku ada pandangan lagi, gini, tentang perekonomian bangsa kita. Jadi di Indonesia itu kalau kedepannya itu apakah semakin menurun, apakah semakin naik. Jadi semakin bagus buat masyarakatnya, buat semuanya itu apakah semakin bagus. Yang saya lihat di sini perekonomiannya yang terjadi di Indonesia itu semakin bagus, jadi semakin meningkat. Cuma yang saya pesankan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, ketika meningkatnya perekonomian ini, kita harus gimana cara inovasi kita untuk mengembangkan bisnis kita, terutama di dunia perdagangan atau di dunia
bisnis yang lainnya. Itu yang saya sharingkan ke teman-teman, itu ketika kondisi naik ini, lekaslah buru-buru membentuk sesuatu hal yang mungkin akan menjadi keuntungan dalam jangka beberapa tahun. Karena setelah naik itu tidak stabil, tidak seimbang, bahkan turunnya pun grafiknya itu lumayan merosot sekali. Jadi terawangan saya di saat ini tuh itu semakin naik, grafiknya itu tidak turun pelan, tapi semakin turunnya itu drastis sekali. Nah, saya berpesan kepada pembisnis, kepada investor. Jadi ketika naik ini jangan sampai lengah. Gimana cara muter-muternya seperti apa? Itu pesan saya. Terus ada lagi pandangan ini yang agak nggak enak. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Tadi plusnya yaitu tentang perekonomian Indonesia itu semakin bagus. Cuma ya turunnya grafiknya itu harus pinter-pinter kita ngolahnya seperti apa. Yang nggak enak itu aku lihat ada gempa besar yang mungkin dampaknya akan akan mengakibatkan bangunan-bangunan itu roboh, bahkan ada korban-korban jiwa. Itu lokasinya inisialnya T. Jadi lokasinya itu ada dua kalimat, TISN. itu yang saya terawang. Jadi dari sepanjang tahun akhir 2024 ini yang menjadi waspada saya, yang menjadi kecemasan saya tentang gempa besar di TISN itu. Ya kan ini cuma pandangan. Saya pribadi mengharapkan bahwa pandangan ini yang buruk tidak terjadi. Tapi ketika saya memberikan pandangan ini, kita sebagai manusia ini antisipasinya seperti apa? Itu yang saya lihat. Terus di dunia artis itu ada kabar yang lumayan heboh. Ada salah satu pasangan itu dia akan ketahuan melakukan hubungan terlarang dengan seseorang rekan kerjanya, yang mengakibatkan hal tersebut bisa jadi perceraian. Jadi aku lihatnya ada salah satu artis yang lumayan terkenal, dia akan melakukan hubungan terlarang sehingga rumah tangganya pun harus usai. Itu terawangan saya. Terus ada lagi ini, maaf ya aku kadang lemot kalau mengurai dengan apa yang saya lihat. Ada yang saya tidak mau bahas kematian orang. Udah cukup seperti itu aja. Karena apa? Kalau untuk kematian saya kurang mau membahas untuk saat-saat ini. Itu pesan saya. Terus pesan saya kepada teman-teman, sahabat-sahabat, jaga kesehatan. Di akhir tahun 2024 ini banyak sekali penyakit-penyakit yang unik-unik mulai menerjang kita, mulai masuk ke area kita gitu. Kalau ada yang tanya apakah itu COVID-19 lagi, bukan itu. Virus itu ya yang diserang itu ke area pernafasan, tapi bukan COVID-19. Tidak mematikan, cuma ya kita harus membuat imun kita ini lebih kebal lagi dengan hidup bersih, dengan mengkonsumsi ini kayak minuman-minuman tradisional itu juga bagus. Ini saya pun juga rasanya hawanya juga tidak enak. Jadi akhir-akhir ini tuh daerah saya itu kayak di tulang itu kurang enak sekali, hawanya meriang. Itu pesan saya, jaga kesehatan buat semua teman-teman. Terus ada lagi, tadi terawangan sudah ya. Saya di akhir-akhir ini saya ingin membagikan satu tips. Kenapa saya ingin membagikan satu tips? Gara-gara saya tiba-tiba ingat kemarin ada yang DM saya Mas Tigor,
di area daerah saya itu, ini katanya yang beliau yang DM saya itu, di area daerah saya itu banyak sekali kehilangan uang dan isunya itu yang ngambil tuyul. Cara menangkalnya gimana Mas Igor? Kalau menurut saya ya, yang cara paling mudah menangkal tuyul agar tidak bisa masuk ke rumah, coba panjenengan tahu, biasanya kalau nggak ada di sini contohnya, kayak sisa-sisa tempat makeup itu kan ada cerminnya gitu ya, itu panjenengan ambil antara cermin 1 sama cermin 2 ini digabungkan, dilem, terus ditaruh di depan pintu atau di tengah-tengah jendela. Itu aja saran saya. Tapi saran saya kan saran tradisional ya, supaya mereka itu ada penangkal agar tidak bisa akses masuk ke rumah panjenengan. Tapi kalau secara logisnya ya, ini tergantung yang punya rumah. Gimana agar rumah ini selalu berdampak positif, berdampak energinya positif, bahkan untuk mengurangi energi negatif. Caranya pun juga mudah, rajin ibadah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pikiran panjenengan juga harus positif. Jangan mengundang aura-aura marah di dalam rumah. Misalnya pemilik rumah sering berdebat, sering berantem, sering cekcok, nah itu kok hawanya pun juga kurang enak dan panas. Dari hawa panas tersebut yang mengakibatkan makhluk halus, jangankan tuyul gitu, yang lain-lainnya pun mungkin mudah masuk. Jadi apapun yang terjadi, kok bisa barang negatif itu masuk ke dalam lingkungan panjenengan, itu bisa jadi panjenengan sendiri ini polanya kehidupannya seperti apa. Bukan pola makan, maksudnya pola tata cara kehidupannya seperti apa, membawa suasana rumah itu seperti apa. Kalau suasananya rumahnya panas, berantem, nggak enak, ya sudah, mudah sekali dimasukin makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang mungkin merugikan panjenengan, kayak tuyul. Bahkan misalnya ada orang yang nggak suka dengan panjenengan, ngasih syarat sesuatu agar panjenengan tambah berantakan, itu lebih mudah sekali. Jadi yang saya gariskan di bawah sini, apapun yang terjadi di dalam dunia mistik gitu ya, ketika Anda dimasukin tuyul atau dibikin orang, itu sebenarnya tergantung diri Anda sendiri di dalam lingkungan rumah itu menyikapinya seperti apa. Kalau panjenengan terlalu kayak mempertimbangkan lebih berat energi negatifnya, ya hasilnya juga negatif. Ya itu saran dari saya. Setelah saya menerawang, saya beri saran ya, kalau saya ingat yang tadi gitu. Nah, podcast malam ini cukup sekian. Mungkin akan saya lanjutkan di episode selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada salah kata. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Matur suwun, salam rahayu, sehat selalu.